Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sahabat sekalian yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat begitu besar kepada kita. Yang pagi ini Allah bangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan nafas yang lega. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya nikmat sehat ini adalah nikmat yang melebihi daripada nikmat kekayaan, yang melebihi daripada harta benda yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. As-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Wa tibun nafsi minan ni'am. Rasulullah SAW bersabda, tidak mengapa seseorang itu memiliki kekayaan atau hidup dalam kaya raya. Syaratnya hanya satu, kata Rasulullah, limanit taqo, asalkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesehatan atau nikmat sehat bagi orang yang bertakwa, kata Rasulullah, khairum minal ghina, itu lebih baik daripada kekayaan, lebih baik daripada harta benda yang kita miliki. Wa tibun nafsi minan ni'am, dan memiliki hati yang merasa cukup, hati yang qanaah, hati yang bahagia, itu adalah merupakan sebagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menjelaskan betapa pentingnya menjaga kesehatan, dan yang lebih utama beliau berkata bahwasanya syarat seseorang menjadi kaya adalah yang pertama harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa, dia akan mampu mengelola hartanya untuk senantiasa berinfak di jalan Allah, memanfaatkan hartanya dengan baik, dan memperoleh harta dari jalan yang halal tentunya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sekalipun nikmat sehat ini adalah nikmat yang begitu besar, kita perlu waspada, kita perlu hati-hati sahabatku. Kenapa? Karena banyak sebagian manusia terlena dan lalai atas nikmat sehat ini. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti atas nikmat sehat ini. Apa kata beliau? Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan. Ada dua kenikmatan, kata Rasulullah, yang sering membuat manusia itu lalai dari taat kepada Allah, yang sering membuat manusia itu lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh. Satu nikmat sehat, yang kedua ada nikmat luang waktu. Masya Allah, tabarakallah sahabatku. Mari kita jaga kesehatan ini dan kita manfaatkan kesehatan ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai. Banyak orang
kembali kepada Allah ketika kapan? Ketika dia mulai sakit, ketika dia mulai tumbang tubuhnya, ketika tubuhnya mulai rapuh, baru terasa bahwa nikmat sehat itu penting untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menunggu sakit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menunggu susah, jangan sampai menunggu waktu sempit baru kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan mentaatinya dengan secara maksimal, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta tolong kepadanya. Karena dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan urgensi syukur yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dia disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.